Halo, saya sekarang berada di daerah Nitiprayan, Kasihan, Bantul. Saya mau nonton pameran bareng-bareng anak-anak muda, anak-anak yang sekarang menempuh kelas 3 di SMKN atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 2 Kasihan, Bantul, Yogyakarta, yang dulu namanya SMSR atau jauh hari sebelumnya namanya SSRI atau Sekolah Seni Rupa Indonesia, atau kemudian berubah menjadi Sekolah Menengah Seni Rupa Indonesia dan sekarang menjadi SMKN 2 Kasihan, Bantul. Ini karya-karya mereka anak-anak kelas 3 yang mau lulus, berarti mereka umurnya antara 17-18 tahun. Yuk, nonton. Halo. Hai. Ini pameran Dari SMKN 2 ya? SMKN 3 ya? Jakarta. Oke. SMSR. Ya, judulnya? Jendela Peluang. Jendela Peluang, oke. Jadi ini karya tugas mereka, ya? PKL selama 3 bulan kita PKL di tempat seniman. Ya, oke. Mungkin ada 1-2 di sini? Bisa? Raffi. Oke. Ini ya karyanya. Mungkin bisa cerita satu persatu. Ini karya saya. Oke, siapa namamu? Nama saya Bayu Wicaksono. Bayu Wicaksono. Ya, dari SMP. Asalmu mana? Asal Piungan. Walah, Gunung Kidul. Ya. Gunung Piungan, Bantul. Bawahnya. Oh, oke. Ini karya tahun berapa dan bikin berapa lama ini? Ini tahun 2024. Buatnya kira-kira 1 bulan. Karya tugas. Ya. Terus tema iki berarti apa? Still life apa ada cerita khusus? Ada cerita khusus sendiri dari saya sendiri. Jadi saya beri judul Ikan Keranjang. Judulnya apa? Ceritanya apa? Ceritanya saya membuat ikan keranjang itu seperti manusia saat bekerja keras itu mengeluarkan keringat asin. Terus kalau bentuk visual ikan itu hasil kerja keras dari manusia tersebut. Oke. Ini juga sebetulnya ada. Oke, makasih ya. Sebelumnya ada karya Still Life juga, ini karya siapa? Rio Rasa. Terus siapa ini? Naura Diraya. Naura. Ini satu kelas berapa? Satu angkatan berapa orang? Dari 5 PKL itu beragam lah. Ada Oh, gitu. yang 6, ada yang 5 dan bahkan Oh, oke. 14 PKL. 4 orang. Ini karya saya, Pak. Oh, ini karyamu. Oke. Siapa namamu? Raffi Putra Ramadan. Kamu PKL di mana kemarin? Di studio Pak Heru Londo. Heru Londo. Iya. Oke. Ini temanya tentang Ini impresi, Pak. Ah. Impresi realis. Ya, ada penyampaian juga dari gambar babi itu. Jadi babi itu kan sifatnya itu serakah dan hawa nafsunya itu besar kan, Pak. Kalau babi, pesan yang saya sampaikan itu sebagai metafora manusia. yang serakah. Iya, yang serakah. Jadi penyampaiannya saya seperti itu. Pengerjaannya ini 1 bulan kurang lebih. Yang serakah itu celeng atau babi sebetulnya? Iya, babi celeng dan sejenisnya. Oh, gitu. Oke. Celeng karena apa ya? Biasanya kan kalau orang Jawa itu buat celengan itu kan, Pak. Makanya kita kasih nama celeng. Oh, oke. Ya. Dari mana aslimu? Saya asli Condong Catur. Walah, Sleman. Iya. Oke. Sip. Terus ini karya siapa ini? Ini Kemal ini, Pak. Kemal. Nggak ada. Senimannya nggak ada, tapi ini karya menarik karena menampilkan banyak wajah dalam satu kanvas. Para public figure, tokoh politik, tokoh selebritas musik dunia. Oh, ini karya siapa ini? Aduh, apa sih? Senimannya nggak ada? Nggak ada. Ini potret diri?
Iya, Pak. Potret diri yang saya kira menarik, pendekatan realistiknya. Ya, ini PKL di mana dia? Di tempat Pak Sigit ya. Sigit Raharjo. Ya, PKL atau praktek kerja lapangan ini punya pengaruh ya dengan siapa di studio mana dia berpameran ber-PKL ya. Ini tadi Sigit Raharjo, seniman Aldo ini, siapa? Aldo Apriani. Aldo ini PKL di Sigit Raharjo, seniman yang memang karya-karyanya hiperrealis. Terus ini ada karya yang lain lagi berikutnya. Ini di tempat studio Bapak Suwardi di Kulon Progo. Oh, oke. Karya siapa ini? Angger Octavian. Angger Octavian. Oke, senimannya nggak ada ya, orangnya nggak ada ya. Ini? Itu punyanya Artan. Senimannya Artan. Mungkin seniman. Karya Artan Kennedy. Kennedy. Ini Still Life ya, dengan pendekatan yang realistik, yang unik, dengan brushstroke kasar ya. Ini sama dengan tadi ya, satu seniman Artan. Ya. Ini PKL-nya di mana nggak tahu? Tempat studio Pak Heru Londo. Heru Londo. Oke. Ini ada karya Ryan Zaki. Potret diri kah? Bukan. Senimannya di nggak ada. Ini keseluruhannya ada berapa karya nih? Berapa seniman? Berapa siswa? 19 19 ya. Oke. Ya, ya. Ini di lantai bawah dari Galeri Kembang. Oh, ini seniman ya. Oke, bisa dekat sini. Siapa ini? Muhammad Arsyad, Pak. Muhammad Arsyad. Ya, bisa cerita karyamu dan PKL di mana ini? Cerita PKL di tempat Studio Ardi. Studio Ardi. Studio? Kulon Ardi. Oh, di Kulon Progo. Ya. Oh, cerita apa ini lukisanmu? Ini menceritakan pribadi manusia Pribadi yang kayak apa? yang buruk. Oh. Terus? Dan saya menggambar Bayi-bayi, ada 6 bayi, ada tengkorak-tengkorak di bawah. Itu kira-kira bisa diceritakan? bisa, Pak. Iya. Kalau sayap kanan kuning dan sayap kiri putih itu, yang putih melambangkan kesucian, Pak. Yang kanan itu melambangkan spirit. Jadi ada wanita, Pak, yang memiliki kepribadian buruk, tapi di sisi lain wanita tersebut mempunyai spirit untuk berubah, Pak. Oke. Sip. Thank you. Ini ada karya Still Life juga. Ini mana? Lukisnya nggak ada. Ini nggak ada juga. Ini tokoh Jepang. Ini Still Life lagi dari Krishna Mahmudiyah. Orangnya hadir, Pak. Oke. Ini Ya, karyamu ya. selama 3 bulan PKL di tempat Pak Sigit Raharjo. Oke. Saya mendapat 2 karya PKL saat di tempat Pak Sigit. Ini karya yang pertama kebetulan. Memang ketika di tempat Sigit diminta untuk itu Membuat- fokus karya-karya yang still life. Kalau tugas pertama itu untuk membuat objek alam benda. Ya, saya memilih objek apel dan tomat. Karena Karena pilihan apa? kalau apel itu karena buahnya manis.
dan segar. Amat juga demikian. Kalau Still Life mungkin tidak punya beban soal narasi ya. Iya. Oke. Thank you. Berikutnya. Sama. Karyamu juga? Iya. Oh, ini potret diri. Iya. Ini tugas kedua. Agak sini coba. Tugas keberapa ini? Ini tugas yang kedua. Ngadep sini. Ini butuh berapa lama ini bikin ini potret diri? Sekitar 1,5 bulan untuk saya. Dan di studionya Sigit ya atau di rumah? Iya, di studionya Pak Sigit. Ya. Ada halangan apa yang secara teknis kamu hadapi soal penyelesaian ini? Bayangan sih kalau saya. Ya. Kalau soal cahaya? Kalau soal saya sih kurang ya sedikit. Ya, karena Sigit kalau nggak salah juga banyak mempelajari karya-karya Rembrandt van Rijn gitu ya, yang jago di soal lighting atau pencahayaan itu ya. Oke, mudah-mudahan berlanjut dengan lebih keren. Ingin coba. Ini Aldo lagi ya? Iya, itu. Oh, mana ya seniman ya? Tadi ya? Oh, oke. Aduh, ini menarik nih. Tuanya Muhammad Ali. Iya. Setelah kena Parkinson, senimannya nggak ada ini? Semuanya nggak ada. Okay. Menarik karena sebetulnya orang mungkin tidak banyak mengenali, tapi ini bisa dikenali karena kemampuan realistiknya yang bisa menangkap karakter wajah tokoh ini ya. Siapa ini? Muhammad Kemal. Oke. Ya. Ini karya? Ini karya saya, Pak. Oh, oke. Ya. Bisa cerita siapa ini? Nama saya Ferdinand Fitra Sinata. Tempat PKL saya di tempat Bapak Suwardi di Kulon Progo, Pak. Karya saya ini karya surrealisme. Karya saya ini saya beri judulnya Terobong Mengusik Pikiranku. Jadi sebelumnya ini mengarah ke tentang pabrik yang berdampak. Ya, di sisi negatifnya banyak yang terdampak dampak negatif dari tumbuhan maupun hewan flora fauna lainnya yang banyak dirugikan adanya pabrik-pabrik tersebut. Iya, Pak. Seniman tempat kamu PKL ini juga karakter-karyanya seperti ini? Iya, Pak. Karakter-karyanya karya surrealis. Saya PKL selama 3 bulan itu mendapatkan 2 karya. Ini karya kedua saya. Oh, oke. Menarik pada warna-warna di cerobongnya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Di tempat siapa? Seniman siapa? Bapak Suhardi. Di Kulon Progo. Ini karya siapa ya? Karya saya, Pak. Yang dua-duanya, yang potret sama ini ya? Udah. Mau cerita apa ini? Si Fadil Arya. Ini mungkin menceritakan tentang melambangkan keharmonisan dengan saya kasih sepasang kuda dan ikatan hidup. Ini tentang amarah manusia yang memiliki aura-aura sedikit negatif tentang marah. Saya PKL di tempat Pak Herulanto. Karya ini kebetulan karya pertama dan ini karya terakhir. Oke. Kedua lah ya. Oke. Ya. Kedua ini mungkin saya buat ini 1 bulan kurang lebih, kalau ini mungkin 3 minggu. Oke. Karena kecil ya, lebih cepat ya. Oke. Ya, makasih. Ini karya Muhammad Ali. Ya, nggak ada ya, teman yang lain. Ya. Diberi judul I Cover It. Ya. Ini masih dari karya Hoki ya? Bukan? Bukan, ini karya Bayu Wicaksono. Oh, ada tadi ya? Oke. Ini kebetulan dari karya Angger Octavian. Kemudian Arda Tirta, ya,
dengan pilihan kreatifnya sendiri. Terus ini ada Ilham Gozi, menarik temanya dan pendekatan teknisnya yang realistik tapi dia cukup itu ya, ekspresif ya, nggak perlu halus banget. Berbeda dengan sebelahnya. Nah ini karya Hoki Syahdu seperti yang tadi Retina. Satunya. Ya ini kelihatan di mana dia PKL ya, pada seniman yang karya-karyanya hiperrealistik. Ini juga sama. Ini sebenarnya dia sebelumnya memang ada bakat ke sini sudah ya, dan semakin matang ya karena PKL di tempat yang sesuai dengan karakter karyanya. Oke. Ini adalah salah satu karya saya, Pak. Oh ya. Ini dari yang tadi, yang saya beri judul yang tadi ini salah satu karya pertama saya di tempat PKL Pak Suwardi. Kulon Progo. Saya beri judul Berkicau, jadi tentang kasih sayang kepada sesama yang lain, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sip. Kamu sendiri mana? Saya aslinya di Kulon Progo juga, Pak. Oh, sebelumnya dekat sama tempatnya Bapak. Kalau ini Ya, saya sama. Tadi ya? tadi. Oh, sama dengan ini ya, karya yang tadi. Kamu sama di tempat Pak Adi ya? Sama, Pak. Ini juga Ini bicara soal apa ini? bicara soal tolong menolong, Pak. Saya menggambarkan sakit gelas dan ada air sedikit, Pak. Dapat menyeimbangkan ekosistem dalam kehidupan, Pak. Saya ini menggambar bumi itu, Pak. Memiliki keseimbangan. Menarik ini, Pak. Ya. Seniman yang tempat PKL juga memberi gambaran tentang apa konsep Dalam G, Pak. narasi seperti ini ya. Oke. Ya, sama-sama. Ini di deretan karya-karya di ujung depan ada 4 karya. Ini karya siapa ini? Karya dari Ryan Zaki. Ryan Zaki. Judulnya namanya tidak. Oh ya. Ya tadi ada yang wajah bertato ya. Itu dari salah satu karyanya yang Ini PKL di mana? tempat Salah satu yang Ini karya Rio Rasha. Jenuh yang diberi judul Jenuh. Judulnya Jenuh. Ini Unik potret juga. wajah. Potret diri. Ya sebenarnya enggak. Menarik juga karya ini. Lagi juga ukurannya lumayan besar. Kemampuan teknisnya oke juga. Kemudian ini ada karya Muhammad Azzailai. Yang diberi judul Memori Masa Kecil. Ya, karya yang sama, agak cukup mendekati ke surrealistik. Dan ini karya yang di ujung. Karya Muhammad Akbar Lantan. Karya Muhammad Akbar Lantan. Ya. Cry Baby. Bayi yang menangis. Ini unik. Pendekatan realistik juga. Ini ada karya berjudul Retina.
Ini ada senimannya. Siapa? Oke, Oki Sahdu, karyanya Sahdu juga. Mungkin bisa cerita dikit. Oke. Mungkin ini karya ke berapa ya? Karya ke pertama model saya, namanya Nana. Adik kelas atau pacarmu? Adik kelas. Oh, dipasari ora? Enggak. Sebagai model ya. Ah. Ini jurusannya grafis, beda dengan saya. Saya lukis. Oke. Untuk cerita dari karya saya itu dulu karena kebutuhan tugas PKL kan awalnya. Terus bingung karena tugasnya itu potret. Nah, ketika sore itu saya ngelamun di depan sekolah sama teman-teman gitaran. Itu ada kupu-kupu lewat, warnanya oranye dulu, ingat. Nah, ketika itu tuh si Nana ini lewat dengan raut wajah yang cemberut. Nah, aku nggak pikir lama, Mbak, langsung coba tanya, Mbak, namanya siapa? Nana. Oh, boleh nggak tak gambar? Boleh. Nah, bla bla bla. Selang waktu lama, saya tanya kenapa pakai kacamata. Nah, dulu tuh memang ada kecanduan main HP. Terus saya ingat kalau di semester kan nggak boleh buta warna. Nah, di sini saya ngeluarin beberapa objek untuk komposisi aja sih, Mas. Itu ada kode-kode dari tanggal lahir model saya. Oh, kode tanggal lahir. Kode tanggal lahir. Dia. Oh, biar kamu ingat gitu ya. Kalau ngucapin ulang tahun. Yang tahu cuma saya sama model saya. Siap. Bisa jadi. Terus untuk kupu-kupu ini nggak terlalu banyak metafora. Karena cuma untuk pengingat bahwasanya saya ketemu dia tuh ketemu kupu-kupu dulu. Oh, oke. Mungkin kupu-kupu kerap kali diumpamakan sebagai barita. Oke. Terus pilihan untuk magang di atau PKL di tempatnya Sigit Rajo? Karena saya merasa memang cocoknya di situ, Pak. Ada kedekatan lah mungkin. Emosional atau kedekatan karya, karakter karya? Kalau saya lebih ke dua-duanya mungkin. Lu asli mana? Saya aslinya Gunung Kidul, Pak. Oh. Cuman dari dulu setiap tahu kalau Pak Sigit pameran tuh saya apapun caranya mau hadir. Dan setelah hadir jadi kenal. Dan dulu langsung minat PKL di sana. Dan ternyata tahun ini buka, terus saya kesempatan PKL di sana. Oke, sip. Makasih ya untuk semuanya ya. Sip, selamat untuk berpameran teman-teman yang keren. Meskipun baru kira-kira umurnya berapa kalian? 18 Sekitar 17-18 tahun ya. Oke, mudah-mudahan tetap konsisten berkarya. Amin, matur nuwun, Pak. Nggak peduli rung payu gitu. Belajar terus. Oke. Dampaknya akan ke situ, mudah-mudahan. Selamat